Disiapkan dulu. Pimpinan pasukan Hayam Dari punya siaga. Pembelajaran pada siang hari ini mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan absen dulu ya. Yang pertama, Abdul Fakih ada? Adelia? Adinda Intan? Muhammad Zumantoro? Oke, ada yang izin? Ya. Siap, nama Muhammad Febri, kelas 11 SKS 1, izin memasuki ruangan. Ya, silakan. Siap, terima kasih. Yusfira Muhammad Febri. Oke, lengkap ya. Oke, Bapak ingin tahu dong yel-yelnya. Selamat siang. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar apa? Apa? Basis data ya. Buat apa basis data? Karena gini ya, kelas 11 ini kan kalian sudah mulai masuk ke pemrograman web ya. Ya, pastinya ketika kalian belajar pemrograman, nanti kan belajar tentang membuat aplikasi halaman web. Nah, sudah ada tuh materinya. Kalau kalian buat halaman kan ada halaman dinamis dan statis. Kalau statis hanya berpindah halaman saja. Kalau dinamis apa? Ada yang namanya data di sana. Jadi menampilkan data, input data, edit data itu ada di sana. Makanya untuk mapel ini butuh karena kalian nanti diharapkan untuk bisa membuat web yang baik. Untuk materi ini sudah Bapak share di Google Classroom. Jadi nanti silakan kalian ambil materinya di Google Classroom ya. Kemudian juga untuk untuk kegiatan hari ini kita akan coba mencoba hal baru karena nanti kita akan coba menggunakan model PBL yaitu problem based learning ya. Gitu. Ya, Bapak harap ini dengan PBL ini kalian bisa termotivasi untuk ya memecahkan masalah karena ya tadi hakikatnya programmer itu kan banyak masalah. Ya. Jadi mindset programmer itu gimana caranya masalah yang ada kita analisis, kita carikan solusi. Oke, nah untuk pertemuan hari ini kita akan coba pelajari tentang yang namanya memahami struktur hierarki basis data. Ya. Nah, di sini ada KD 3.1 di mana di sini memahami struktur hierarki basis data. Di sini kalian diharapkan bisa menjelaskan konsep basis data, kemudian juga menjelaskan manfaat basis data, menjelaskan istilah-istilah dalam struktur hierarki basis data, diantaranya entitas, atribut, dan tuple. Kemudian terakhir yaitu memberi contoh istilah struktur hierarki basis data dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk KD keterampilannya, kalian diharapkan mampu menyajikan hasil bentuk struktur hierarki basis data. Ya, di mana yang pertama yaitu mempertunjukkan istilah-istilah struktur hierarki basis data dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua menyajikan konsep struktur hierarki basis data dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk teknis pembelajarannya nanti kita akan coba, nanti Bapak akan jelaskan materi singkat, kemudian nanti kita akan coba buat kelompok ya. Bapak sudah dapat datanya, kemudian nanti kita akan diskusikan LKPD-nya. Nanti Bapak akan berikan LKPD-nya ya. LKPD yang harus kalian kerjakan per kelompok tadi. Kemudian setelah itu kita akan coba observasi lapangan karena kita untuk pertemuan ini targetnya adalah kita menganalisis sistem basis data sederhana. Setelah itu nanti kembali ke sini diskusi lagi. Diskusi ini bisa kalian kerjakan dengan mencari referensi, boleh dari internet, nah atau yang lain sebagainya. Ya, itu boleh kalian kombinasikan. Intinya adalah kalian mengisi LKPD yang sudah Bapak berikan. Kemudian nanti untuk presentasinya nanti di akhir ya, di pertemuan kedua ya berikutnya. Nanti kita akan presentasikan. Jadi hari ini lebih fokus kepada diskusi, cari materi, cari sumber, kalian diskusikan ke teman-teman, isi LKPD-nya. Selesai. Ya, nanti untuk presentasinya di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Jelas ya? Oke. Kita lanjut. Oke. Siapa pernah lihat kondisi ini?
kegiatan ini? Ya Fajri? Di mana? Di stasiun kereta api. Oke, bisa dijelaskan alurnya seperti apa? Ini Pak, itu Apa? kegiatan yang ini scan seperti kuling biru, ini aplikasi peduli lindungi. Oke, ya betul ya. Jadi ini tuh kegiatan scan Peduli Lindungi. Ya, kira-kira apa sih yang akan diakses dari ini? Pastinya kan dengan kalian scan ini kan harapannya adalah muncul keterangan sertifikat kalian ya, ya enggak? Ya, kalau nggak pakai ini harusnya seperti apa? Mungkin kalau tidak pakai ini kalian ketika masuk ke tempat gitu ya, ke mall contohnya, kalian harus menunjukkan sertifikat vaksin. Ini loh vaksinnya. Nanti dicatat oleh petugasnya. Itu ya gambarannya ya kalau manual ya. Karena sekarang sudah digital, jadi kalian tidak perlu lagi bawa sertifikat vaksin. Jadi tinggal ya sudah tinggal scan aja di sini. Scan langsung muncul keterangannya, data kalian di situ. Nama misalnya siapa? Ribi gitu misalnya ya, atau misalnya apa? Leon gitu kan. Di situ keterangannya apa? Vaksin ketiga gitu misalnya. Itu sangat kira-kira membantu atau mempersulit? Membantu ya. Nah, tugas kalian di situ. Ya. Gimana caranya bisa membantu sebuah masalah? Ya. Contohnya ini, membuat sistem seperti ini. Oke, tadi kita bicara masalah basis data. Ya, berarti ada kata-kata data. Siapa yang tahu data itu apa? Nong, data apa Nong? Ada yang tahu data itu apa? Data. Tadi kita bahas data informasi gitu ya. Apa data? Oke. Berarti apa tuh? Objek. Ya. Objek dalam dunia nyata ya. Bisa berupa apa? Angka, huruf, simbol gitu ya. Ya itu data. Ya, data banyak ya. Contohnya banyak. Oke, lebih jelasnya bisa kita lihat di sini ya. Data tidak selalu terkait dengan hal-hal besar. Oke, silakan disimak dulu. Hal yang kita alami di keseharian juga memiliki data. Sebagai contoh, di dalam kelas ini, kami bisa mendapatkan banyak data. Siswa, Excel, umur siswa, jasa siswa, nilai rata-rata, jadwal pelajaran, jadwal kerja, aplikasinya. Itu ya. Itu data ya. Ya, data itu banyak berarti ya. Ya, di sekitar kita banyak data ya. Hanya saja tadi perlu pengolahannya. Ya. Data itu tidak serta-merta dapat menghasilkan informasi, tapi harus diolah dulu. Untuk itu kita belajar basis data. Kenapa? Di dalam basis data ini terdapat sebuah teknis pengolahan data. Gitu ya. Ya. Jadi penting untuk kita bisa menganalisis data ini karena tadi apalagi kalau misalnya kita berurusan dengan data yang banyak gitu ya. Misalnya kita ambil kesimpulan basis data itu ada dua. Ada dua kata yang apa namanya ya? Ya menopang lah, ada basis dan data. Tadi ya, kita bicara data itu adalah fakta berupa objek dan kejadian. Ada lagi basis. Nah, ini bahasa apa basis nih? Tempat atau wadah. Nah, kita sekarang bicara basis data itu kita bicara bagaimana kita caranya membuat data-data tersebut apa namanya ke dalam satu wadah yang bisa kita olah. Oke, manfaatnya. Boleh Leon baca Leon? Manfaat basis data apa? Availability. Ya, itu ya. Ini banyak ya manfaatnya ya ternyata ya. Yang pertama itu kecepatan dan kemudahan. Ya, kira-kira kalau tadi kita contohnya itu di Alfa ya, dengan dia scan barcode kira-kira lebih cepat atau lebih lama? Cepat ya. Mudah atau sulit? Mudah ya. Ada gambaran ya. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Nah, ketika kita bisa merancang database yang baik dan efektif, ketika di dalamnya itu tidak ada lagi data-data yang double atau duplikasi data, maka penyimpanan pun akan semakin efektif dan semakin kecil ya.
Kemudian keakuratan. Ya, kira-kira kalau misalnya kalian belanja di Alfa itu harganya suka salah atau selalu benar? Ya, tidak Pak. Enggak ya? Karena akurat ya. Karena apa? Karena ya data yang diinputkan seperti itu gitu. Ya, tidak ada namanya ketika data sudah kita input akan berubah sendirinya. Tidak ada. Ya, maka dia akan selalu akurat. Gitu ya. Ada lagi ketersediaan. Ya, apa maksudnya ketersediaan? Davina? Apa ketersediaan? Ada bisa jawab? Ketersediaan. Anju apa Anju? Apa? Nah, ya dengan adanya basis data, data yang akan ataupun yang kita olah itu akan memenuhi kebutuhan semua orang. Jadi selalu ready, gitu ya. Tadi kelengkapan. Tadi ya, ketika kita misalnya membuat sistem database yang baik, pastinya elemen-elemen ataupun data penunjuknya pun akan lengkap. Ya, akan dapat kita temui di sana. Berikutnya, nah, ini tugas kita. Ya. Nanti Bapak akan bagi kelompok, kalian diminta untuk menganalisis, memecahkan masalah ini. Satu dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang silakan kalian duduk per kelompok masing-masing. Sudah semua berkelompok? Sudah ya? Oke, sekarang Bapak akan berikan LKPD-nya. Silakan dibaca dulu, diskusikan. Ya. Baik, sudah dapat ya masing-masing kelompok ya. Diisi, dilihat, dibaca belakangnya. Oke, kita sekarang keluar dulu, observasi dan wawancara ke lapangan langsung. Ya. Tadi sudah selesai ya untuk observasi dan wawancaranya. Ya. Jadi LKPD yang sudah Bapak berikan tadi, kalian silakan tambahkan dengan penguatan dengan cara kalian cari referensi lain, bisa melalui internet dan sebagainya untuk memperkuat hasil daripada tadi kalian observasi dan wawancara. Oke, Bapak beri waktu 5 menit ya untuk kalian tambahkan lagi hasilnya, cari referensi lagi. Sudah ya, waktunya habis. Jadi untuk hari ini ya mungkin Bapak cukupkan dulu ya untuk kalian mengenal konsep basis data ya. Kalian menganalisis basis data di perpustakaan dengan cara observasi dan juga wawancara lapangan, kemudian juga mencari informasi relevan melalui internet. Nah, nanti di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, nanti kita akan coba lagi membuat hierarkinya ya. Dari mana bahannya dari hari ini? Ya, tadi dari data-data yang kalian temukan, ya di pertemuan kedua nanti kita akan membuatkan hierarkinya seperti apa. Nanti kalian menentukan tabelnya apa saja, ya, kemudian atributnya apa saja, ya. Nanti setelah itu kita presentasikan hasil yang hari ini dan juga hasil besok. Oke, kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan hasil daripada materi kita hari ini? Tadi kita sudah mempelajari terkait konsep basis data itu apa, definisinya apa, manfaatnya apa, ya, penggunanya siapa saja. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Oke, betul ya. Jadi tadi ya, balik lagi, penerapan basis data itu pastinya akan memudahkan ya organisasi di dalam salah satunya yaitu menentukan keputusan. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Oke, kita tutup.
Silakan disiapkan lagi. Pimpinan pasukan sayap dari Sunya Siaga. Sebelas sampai 1 tim materi 8 persen. Materi pembelajaran pada hari ini berakhir. Berdoa baik dan cepat ya.